Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan coba mengupas yang namanya sijali. Nah, sijali ini apa? Dari laman sijali sebenarnya dosen-dosen terutama di LLDikti Wilayah 3 bisa mengajukan kepangkatan melalui laman ini dengan cara yang sangat baik dan sangat transparan pada hal ini. Terima kasih kepada LLDikti 3 dan juga kepada Kemdikbudristek bahwa proses menjadi dosen itu menjadi mudah di dalam proses administrasi dan juga ini memudahkan kita semua di dalam proses pengajuan kepangkatan. Baik, saya izin untuk share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah, jadi Bapak Ibu bisa Google Sijali ya. Nah, Sijali itu kalau dulu lagunya Si Jali-Jali, tapi sekarang Sijali ini menjadi Sijali 3 hebat gitu ya. Jadi memang ini adalah laman yang diberikan atau dibuat oleh LLDikti Wilayah 3 terkait dengan kepangkatan. Nah, Bapak Ibu, di sini cukup transparan Bapak Ibu. Jadi Sijali hebat ini bisa memuat total usulan yang masih proses di LLDikti 3 secara baik gitu ya. Termasuk beberapa usulan daripada dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa langsung masuk. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, saya itu terbiasa menyimpan username sama passwordnya di dalam komputer saya. Nah, atau Bapak Ibu memang harus mempunyai catatan terhadap username password yang ada, misalnya Sinta, Sijali, kemudian Google Scholar dan lain-lain. Semua di-manage dengan baik Bapak Ibu karena otak kita cuma satu. Jadi supaya otak kita itu tidak bekerja keras Bapak Ibu. Jadi catat baik-baik username dan password sehingga Bapak Ibu tinggal melihat catatan itu. Nah, kalau orang mahasiswa bilangnya open book ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa login di Sijali hebat ini. Apabila Bapak Ibu ada kendala di dalam login dan lain-lain, silakan Bapak Ibu akan menghubungi daripada Biro SDI, bukan LPPM ya Bapak Ibu ya. Jadi Biro SDI dengan Mas Are, Mas Bambang dan lain-lain. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan masuk kepada laman Sijali saya. Baik, kemudian ya oke. Bapak Ibu, di sini kita dapat bisa melihat di laman beranda kita. Di sini ada usulan CAD, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada PAK, Bapak Ibu. Nah, ini cukup user friendly, Bapak Ibu. Jadi kalau kita akan bisa melihat ke sini, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau gini, maka Bapak Ibu bisa akan melihat mata kuliah, riwayat pengajaran, kemudian bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, termasuk bidang E. Jadi seperti BKD Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga akan bisa melihat resume yang ada. Nah, coba kita bisa melihat. Nah, untuk khusus untuk mata kuliah Bapak Ibu, mata kuliah ini dilakukan tidak bisa mengisi sendiri, tetapi sinkronis dengan PDPT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada keluhan, loh saya nggak ngajar itu, saya harusnya ngajar ini gitu ya, itu ada di dalam nanti komunikasi dengan operator PDPT Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat bisa melihat mata kuliahnya. Kemudian dari bidang A ini sudah hampir sama dengan BKD, jadi sinkronisasi daripada BKD bersama dengan dengan Sijali ini sedang proses Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada beberapa data yang tidak bisa ditarik, ya memang kita harus punya effort untuk melakukan ini sendiri juga. Nah, jadi kita juga bisa melihat dari dulu zaman dosen, jadi tahun 2000
Ini sejak ada itu tahun 2001 kayaknya Bapak Ibu. Nah, untuk itu terkait dengan itu termasuk Bapak Ibu jika ada yang pindah home base pun akan terlihat di sini. Nah, kemudian ada riwayat pendidikan Bapak Ibu. Di sini ada riwayat pendidikan. Apabila Bapak Ibu nanti ada masalah dengan riwayat pendidikan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi daripada SDI ataupun operator PDPT yang ada di fakultas dan juga di universitas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kelihatan. Kemudian untuk bidang A Bapak Ibu bidang A. Jadi bidang A itu adalah mulai dari pengajaran, kemudian mulai dari pendidikan formal gitu ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat nih, termasuk bagaimana Bapak Ibu misalnya dokter S3 gitu ya. Nah, nanti di sini dapat dilihat bisa ditambahkan dari dupa tersebut. Yang paling penting tips untuk bisa mengisi Sijali dengan baik, Bapak Ibu scan semua file-file yang diperlukan, baca panduan baik-baik sehingga nanti pada saat Bapak Ibu diminta untuk upload, maka Bapak Ibu sudah bisa upload. Biasanya ada 2 file yang diminta, ada yang bentuknya PDF, ada bentuknya JPEG Bapak Ibu. Nah, biasanya di sini kalau misalnya Bapak Ibu tidak comply atau tidak bisa diupload, ada beberapa tips, mungkin filenya terlalu besar dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan itu Bapak Ibu nanti semuanya masih draft Bapak Ibu. Kemudian bidang B juga demikian Bapak Ibu, jadi pelaksanaan pendidikan, membimbing KP dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa input semua yang telah disediakan dan juga file-filenya sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, pesan dari saya, kalau mengisi ini sebaiknya memang kita lakukan sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena jangan sampai salah kamar Bapak Ibu. Karena kalau salah kamar kan nanti juga akan ada revisi yang itu cukup menguras tenaga. Jadi pengalaman saya di dalam mengurus guru besar, revisi itu kira-kira memuat 1-2 bulan. Jadi kalau 1-2 bulan saya rasa cukup berat ya nunggunya gitu ya. Padahal bisa terjadi hanya karena kita salah input Bapak Ibu. Misalnya contohnya hal-hal yang kecil, contohnya apa? Jurnal pakai bahasa Inggris, tapi dimasukkannya ke jurnal internasional. Padahal itu adalah jurnal cinta 1 atau 2 sebagai persyarat wajib. Nah, kemudian Bapak Ibu juga lupa mengeklik bahwa itu syarat wajib Bapak Ibu. Nah, itulah yang harus kita lakukan secara teliti Bapak Ibu. Baca panduan baik-baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, insana min alaq. Jadi artinya bahwa semua harus dibaca dengan baik sehingga insya Allah kalau aturan-aturan itu dibaca, insya Allah memudahkan Bapak Ibu semua. Dan saya rasa ini bisa dilakukan tidak mesti harus di kampus, tetapi juga dilakukan di sela-sela Bapak Ibu melayani sebagai keluarga, baik sebagai istri ataupun sebagai suami ataupun melayani anak-anak kita dengan baik. Baik Bapak Ibu, kemudian demikian juga dengan bidang C dan juga bidang D Bapak Ibu, termasuk bidang E. Nah, di sini dapat dilihat Bapak Ibu semua bisa diinput ya Bapak Ibu, termasuk nah, apabila Bapak Ibu sudah menginputnya, maka Bapak Ibu akan bisa melihat di sini Bapak Ibu memang harus bekerja sama dengan SDI terkait dengan persyaratan dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada resumenya, jadi resume dosennya sudah kelihatan Bapak Ibu, termasuk jumlah angka kredit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang angka kreditnya sudah penuh, tetapi kadang-kadang syarat wajib dan syarat tambahannya belum memenuhi. Jadi tetap berkinerja Bapak Ibu, PKD diikuti per semester, tetapi Bapak Ibu juga fokus di dalam memenuhi daripada syarat wajib dan juga syarat tambahan di dalam sesuai dengan kepangkatannya. Kalau mau ke AA ya syarat wajibnya hanya jurnal ISSN. Kalau mau ke lektor nama 1 jurnal
Kemudian sesuai kompetensi. Kalau kolektor kepala S2 itu adalah jurnal internasional, bukan bereputasi ya. Jurnal internasional sebagai nama pertama atau corresponding author. Nah, dan corresponding author lebih bagus karena nanti akan bisa diupload daripada track record pada saat korespondensi dengan jurnal. Kemudian syarat untuk profesor tentu saja adalah jurnal internasional bereputasi sesuai dengan bidang ilmu. Saya tekankan sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah memilih jurnal. Dan itu SJR lebih dari 0,1. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian di Sijali ini sudah bagus Bapak Ibu dan berkonsultasi dengan SDI. Dan silakan dengan berkonsultasi dengan SDI nanti insya Allah Bapak Ibu juga akan bisa melakukan evaluasi dan sekarang sudah ada klinik kepangkatan yang ada di lantai 1 rektorat dan sesuai dengan kebijakan itu Bapak Ibu sudah ada kebijakan bagaimana LK dan GB kemudian kalau lektor dan AA itu dilakukan oleh fakultas ya. Dengan demikian maka Bapak Ibu didukung oleh Pak Rektor dan juga rektorat dan juga pimpinan semua pimpinan UMJ untuk mencapai kepangkatan tertinggi daripada seorang dosen. Demikian Bapak Ibu saya rasa tip dan triknya sehingga Bapak Ibu tidak malas di dalam mengurus daripada kepangkatan dan insya Allah Bapak Ibu juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta terutama bahwa akreditasi memang memerlukan lektor kepala dan guru besar dan itu akan menjadi amunisi kita di dalam proses UMJ unggul. Terima kasih, salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.